Halo, shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Senang kembali berjumpa dengan saudara dimanapun saudara berada. Dan saya selalu menyapa saudara di dalam kasih Kristus, karena kasihnya tidak berubah sampai hari ini dan selama-lamanya tidak pernah berubah bagi kita yang tetap percaya dan yang mengandalkan Tuhan. Jadi apapun keadaan saudara, goncangan apapun, percayalah Tuhan tidak meninggalkan saudara, karena iman saudara bersandar bergantung kepada Tuhan. Bersama dengan saya, Pastor Henry Indrawan, dan tema saya berbicara tentang gift atau hadiah. Orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Tentu kita akan baca ayat firman Tuhan, namun pertanyaannya seperti ini. Apakah orang Kristen atau yang percaya pada Kristus hidupnya selalu nyaman? Hidupnya tidak ada badai, tidak ada tantangan? Jawabannya tentu tidak. Karena Alkitab sendiri berkata bahwa orang benar banyak mengalami kemalangan. Namun bedanya dengan orang yang tidak percaya Tuhan, dengan orang yang beriman pada Yesus, bedanya ini. Tuhan melepaskan semuanya itu. Jadi kita pun mengalami penderitaan, kita pun mengalami aniaya, kita pun mengalami goncangan, tetapi Tuhan selalu ada beserta dengan kita, sehingga kita bangga, kita bersyukur karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup tanpa terbatas dengan apapun keadaan manusia. Dan ini saya mengutip seorang hamba Tuhan, perkataannya yaitu yang bernama Paula White Chain. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, "Every day is gift from God. Try not to take it for granted." Yang artinya adalah setiap hari adalah hadiah dari Tuhan Yesus. Cobalah untuk tidak menganggapnya sebagai imbalan. Tahukah saudara, hadiah yang bukan imbalan adalah yang pertama keselamatan jiwa. Karena di dalam Dia kita mendapatkan keselamatan. Bukan usaha manusia, tetapi karena Dia turun ke dunia ini, kita yang serupa, segambar dengan Tuhan, kita diselamatkan. Yang kedua, kita ditebus dari segala dosa, dari segala ikatan belenggu apapun, lewat darah Yesus di kayu salib. Dan kita beriman, kita sudah ditebusnya. Dan kita adalah orang-orang yang kudus di hadapan Tuhan. Jadi bukan usaha manusia sekali lagi, tapi karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Itu hadiah. Dan yang lainnya akan mengikuti saudara. Dan ini contoh di mana saya mendapatkan sebuah hadiah atau gift yang diberikan oleh banyak orang. Sekalipun hadiahnya tidak senilai mahal, tapi hanya berupa seperti gelas-gelas cantik dan piring. Dan sekalipun itu tidak terlalu penting bagi hidup saya, namun itu akan menjadi satu kepentingan bagi kebutuhan kita manusia. Dan memang nilainya tidak seberapa, tetapi yang saya ingat bahwa apa yang saya tidak pikirkan, Tuhan sediakan. Dari hal kecil saja Tuhan sediakan, apalagi hal yang paling besar, yang sulit. Tuhan pasti memberi yang terbaik, sehingga kita dikatakan kita tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Saudara boleh lihat, ini adalah contoh bukti sebagai pemberian dari Tuhan yang saya tidak pikirkan. Selamat mendengarkan. Ini adalah sebuah hadiah atau gift yang diberikan oleh orang-orang yang tidak saya pikirkan. Namun ini adalah sesuatu yang sangat penting dalam kebutuhan pokok manusia. Dan ini adalah gambar atau contoh kumpulan gelas-gelas cantik dan piring, di mana ini mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu memperhatikan mulai dari hal kecil sampai hal yang paling besar bagi hidup manusia. Dan inilah yang disebut firman Tuhan berkata bahwa kita tidak kekurangan sesuatu yang baik.
Haleluya. Ya, itu yang kita sudah dengar. Saya percaya bahwa lebih dari itu, Tuhan menyediakan berkat-Nya yang tidak terduga, karena kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Jadi saudara yang kasih Tuhan, mari kita lihat firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal 34 ayat yang ke 10 dan 11. Saudara boleh baca ayat pertama sampai satu perikop, tapi saya akan bacakan di ayat 10. Dikatakan, takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Saudara yang kasih Tuhan, takutlah akan Tuhan, hai orang-orang kudusnya. Kenapa? Karena kita adalah orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Dan yang kedua dikatakan, singa-singa muda merana kelaparan. Ini menunjukkan atau menggambarkan kepada mereka yang di luar Kristus, yang tidak beriman kepada Kristus dan yang menolak Kristus. Sehingga mereka selalu mengalami namanya ketidakpuasan dalam hidup. Selalu terus-menerus sampai mereka melakukan apapun, yang penting keuntungan dia sendiri. Sehingga ada rasa ketakutan yang besar di dalam dirinya. Namun tentu kita berbeda karena kita ada di dalam Tuhan, dan apapun yang terjadi kita bisa lewati, kita bisa melakukan karena ada Tuhan yang selalu beserta dengan kita. Jadi saudara yang kasih Tuhan, hadiah sebagai iman di dalam Kristus sehingga tidak berkekurangan sesuatu pun yang baik. Jadi yang pertama kita akan pelajari dari ayat ini, yaitu karena kehadiran dan penyertaan Tuhan sungguh nyata. Kita yang percaya menerima Dia dan mengenal pribadinya sampai kita meninggal dunia. Lalu penyertaannya itu sungguh nyata, sehingga kita sadar bahwa semua karena Tuhan Yesus. Sehingga hidup kita bisa memuji dan selalu ada dari hati dan keluar dari mulut kita setiap waktu untuk memuji Tuhan. Karena di dalam perikop ini Daud dalam perlindungan Tuhan, di mana Daud selalu dikejar-kejar oleh musuh atau orang-orang yang membenci dia. Siapapun dia yang ingin membunuh Daud, tapi karena dia ada di dalam perlindungan Tuhan, sehingga Daud selalu setiap waktu memuji Tuhan. Jadi saudara, kehadiran dan penyertaan Tuhan itu sungguh nyata. Itu adalah sebuah hadiah, sehingga hidup saudara tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Jadi muliakanlah Tuhan, masyurkanlah namanya yang besar, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dan yang kedua adalah hadiah yang kita terima dari iman Kristus, sehingga tidak kekurangan suatu apapun, yaitu karena kita adalah ciptaan yang berharga. Kita ini seperti biji mata Tuhan, dilindungi, diperhatikan, ditolong segera, dan ciptaan yang lebih indah, lebih mulia dari segala ciptaan lainnya di seluruh alam semesta ini. Tahukah saudara, kalau kita lihat pemandangan yang indah, memang indah, tetapi kita lebih mulia, lebih indah, karena kita serupa dan segambar dengan pribadi Tuhan. Lalu ketika kita berseru kepada Tuhan dalam keadaan tekanan, penderitaan apapun, berseru artinya kita komit terus-menerus mengenal dan mengikuti Tuhan, maka Tuhan akan memberikan malaikatnya. Dia perintahkan malaikatnya untuk menjaga kita, melindungi kita. Wow, betapa enaknya kita dikawal, dilindungi oleh Tuhan lewat malaikatnya, sehingga tidak ada yang bisa menyerang kita, kuasa apapun, karena ada malaikat Tuhan yang melindungi kita. Dan yang ketiga, kita belajar dari ayat ini di mana Daud mengalami
hadiah atau sesuatu yang tidak kekurangan di tengah-tengah ancaman atau apapun namanya. Yang ketiga adalah karena kebaikannya tidak terbatas dan tidak terukur oleh dunia. Dan Daud berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Jadi Daud sungguh menyadari kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan tidak terukur. Sekalipun dia di tengah-tengah ancaman, tapi dia merasa bahwa kebaikan Tuhan tidak pernah kurang dan tidak terukur oleh dunia. Orang-orang mau bilang apapun terhadap Daud, terhadap kita, terhadap diri saudara. Orang-orang mau jelekin, orang-orang mau meremehkan, orang-orang mau hina. Tidak masalah, karena hidup kita tidak bergantung kepadanya. Hidup kita bergantung kepada Tuhan. Dan itu saja saudara yang kasih Tuhan. Itulah hadiah bagi iman kita kepada Kristus, sehingga kita tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Puji Tuhan. Dan ini saja yang saya bagikan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Bagikan channel ini ke banyak orang agar selalu jadi berkat dan saling memberkati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Haleluya.